Halo, selamat siang sahabat Panin AM. Hai, halo, selamat siang sahabat Panin AM. Sebentar lagi sesi IG Live ini akan dimulai. Kita tunggu sebentar lagi ya, supaya teman-teman yang lain bisa ikut bergabung bersama dengan kita. Sahabat Panin AM, suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Oh, oke. Makasih komennya. Hai, halo, selamat siang pada sahabat Panin AM yang baru bergabung. Eh, udah banyak nih yang bergabung bersama kita pada siang hari ini. Jadi kita mulai saja ya sesi IG Live kita pada hari ini. Nah, jujur saya senang sekali bisa kembali berkumpul bersama sahabat Panin AM dalam sesi Market Update Live with Panin AM bersama dengan saya Emi. Dan nantinya saya juga akan ditemani oleh Bapak Rudianto selaku Direktur PT Panin Asset Management. Nah, di siang hari ini di bulan Agustus kita akan membahas topik market update BI rate tidak naik. Lalu bagaimana dengan nasib kinerja dari pasar modal Indonesia dan nilai tukar rupiah? Nah, sahabat Panin AM, kebijakan BI baru-baru ini membuat kaget banyak pihak. Kenapa? Karena di tengah tingginya tingkat inflasi, BI malah memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunganya di level 3,5%. Kalau kita bicara soal inflasi nih, inflasi di Indonesia pada bulan Juni lalu adalah 4,35%. Tingginya tingkat inflasi di bulan Juni itu disebabkan oleh tingkat inflasi administered price yang mencapai 6,05% dan juga tingkat inflasi volatile food yang mencapai 10,07%. Sementara itu, tingkat inflasi di Indonesia pada bulan Juli adalah 4,94%, atau dengan kata lain, tingkat inflasi di bulan Juli itu naik 0,66% secara month on month.
Nah, selain dari tingkat inflasi dalam negeri, salah satu sentimen eksternal yang juga mempengaruhi Indonesia yaitu pada tanggal 27 Juli lalu, The Fed kembali menaikkan tingkat suku bunganya sebesar 75 basis poin ke level 2,25 sampai 2,5%. Dengan kata lain, Fed Fund Rate sudah naik sebesar 225 basis poin sepanjang tahun ini. Sehingga hal ini menyebabkan selisih antara BI Rate dengan Fed Fund Rate menjadi semakin menipis. Kemudian pada saat yang sama, nilai tukar rupiah pun sudah berulang kali menyentuh level 15 ribuan. Nah, dengan kondisi saat ini, bagaimana nasib kinerja dari pasar modal dan juga nilai tukar rupiah? Nah, inilah yang nanti akan dibahas oleh Bapak Rudianto. Tapi sebelum saya invite Pak Rudi, saya ingin kembali mengingatkan kepada sahabat Panin AM agar tetap waspada nih. Jangan sampai sahabat Panin AM tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Panin AM. Sebagai informasi, official account kami hanya di www.reksadanapanin.co.id dan www.panin-am.co.id. Nah, sekarang saya akan invite Pak Rudi ya. Nah, Halo ini, halo, selamat siang Pak Rudi. selamat siang. Apa kabar Pak? Ya sehat, terima kasih. Izin pakai masker ya. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nah, Pak Rudi, eh, sebelum kita mulai topik market update hari ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada sahabat Panin AM, apabila sahabat Panin AM memiliki pertanyaan, bisa langsung diketikkan saja di kolom chat yang tersedia, karena nantinya pertanyaan dari sahabat Panin AM akan langsung dibahas dengan Pak Rudi. Oke, kita mulai saja ya Pak. Ya Nah, silakan. Pak Rudi tadi saya sudah sampaikan nih di awal bahwa BI akhirnya memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunganya di level 3,5%. Padahal kita tahu nih Pak, bahwa inflasi di Indonesia sendiri masih terus meningkat. Bahkan saat ini sudah berada di level 4,94%. Nah, bagaimana Pak pandangan Bapak mengenai hal ini? Ya, jadi kalau kita baca statement resmi daripada Bank Indonesia, yang menjadi acuan bagi mereka itu adalah inflasi inti. Tadi kan sudah dijelaskan sama Amy. Inflasi itu ada yang total inflasi atau headline inflation yang 4,9% tersebut. Ada inflasi volatile food. Jadi seperti cabai, bawang yang harganya bisa volatile tinggi itu digolongkan jadi satu. Inflasi administered product, jadi yang dikendalikan oleh pemerintah seperti gas, BBM, listrik gitu ya. Dan yang terakhir inflasi inti. Nah, inflasi inti itu adalah selain yang volatile food sama yang harganya dikendalikan pemerintah. Memang sih inflasi total sudah di atas BI rate. BI rate kita kan 3,5%, inflasinya sudah 4,9 gitu. Iya, Tapi betul Pak. inflasi intinya masih di bawah, cuma sekitar 2,8%. Nah, jadi kalau kita baca, hal itulah yang menjadi penyebab Bank Indonesia memutuskan untuk menahan dulu suku bunganya. Karena inflasi intinya masih di bawah BI rate, di bawah BI rate seperti itu. Hmm. Oke, Pak, kalau misalnya BI menahan nih tingkat suku bunga di level 3,5%, apakah akan ada impact-nya Pak ke nilai tukar rupiah? Ya, secara teori kalau misalnya bunga Amerika naik, bahkan naiknya sudah di kepala 2% ya. Sementara Iya, Indonesia betul. masih 3%. Secara persepsi Indonesia dianggap lebih beresiko daripada Amerika Serikat. Berarti ini akan menyebabkan kurs nilai tukarnya akan melemah. Nah, cuman surprisingly atau secara data, ternyata sejak BI memutuskan untuk menahan suku bunga, kurs kita malah menguat setelah sempat di 15 ribuan, sekarang di 14,8, 14,9 gitu. Nah, jadi ada kemungkinan pelaku pasar price in adanya resesi di Amerika Serikat. Jadi karena adanya asumsi bahwa Amerika Serikat akan mengalami resesi, kemudian suku bunga itu kalau sudah resesi itu akan dibuat jadi lebih konservatif. Makanya mata uang US dollar kembali melemah terhadap mata uang lain di seluruh dunia. Nah, jadi itulah yang saya lihat untuk kurs nilai tukar kita masih relatif terkendali.
Nah, kalau untuk saham dan obligasi, untuk saham kita lihat 1-2 minggu terakhir asing sudah mulai net buy. Bahkan jumlahnya juga nggak tanggung-tanggung. Kemarin aja net buy 800 miliar gitu ya. Kalau kita lihat 1 minggu terakhir itu mungkin sudah 2 triliun. Nah, kalau di obligasi, datanya agak telat nih, saya belum sempat lihat datanya. Tapi harga obligasi juga sudah mulai menguat gitu. Nah, jadi somehow kebijakan BI rate yang tidak umum ini, yang bertentangan dengan proyeksi pasar secara keseluruhan, ternyata malah membuat rupiah kita menguat gitu. Nah, jadi satu-satunya kemungkinan adalah market memprice in adanya kemungkinan resesi di Amerika Serikat. Oke. Nah, Pak, saya ngelihat data GDP dari Amerika Serikat ini nih. Nah, GDP dari Amerika Serikat yang baru-baru ini keluar itu menandakan bahwa dia 2 kuartal berturut-turut minus. Nah, apakah Amerika Serikat resmi dinyatakan resesi nih, Pak? Nah, itu kalau saya lihat memang aneh juga sih ya. Jadi secara textbook ya, berdasarkan buku teori, yang definisi resesi itu adalah pertumbuhan GDP atau pertumbuhan PDB negatif 2 kuartal berturut-turut. Dan di Amerika Serikat sudah Q1-nya negatif, Q2-nya negatif. Tapi rupanya di Amerika Serikat sendiri yang menentukan mereka resesi apa tidak, itu bukan data itu, tapi suatu lembaga yang namanya NBER. NBER itu National Bureau Economic Research, ya. Jadi kumpulan daripada ekonom-ekonom, ya, di mana mereka itu seperti BPS di Amerika Serikat, mereka itu yang mendefinisikan kapan resesi US dimulai, kemudian kapan selesai. Nah, NBER itu sampai sekarang belum mendefinisikan US resesi, ya. Karena mungkin mereka tidak melihat data GDP aja, mereka juga melihat data misalnya tingkat penganggurannya, gajinya gitu ya, dan berbagai data-data lainnya. Memang sekarang GDP-nya growth-nya negatif, tapi tingkat pengangguran mereka masih terus turun gitu. Nah, jadi sampai saat ini market secara resmi Amerika Serikat belum resesi. Nah, kalau gitu kenapa dia punya dolar sudah melemah? Kenapa asing sudah mulai masuk lagi ke Indonesia dan sebagainya gitu ya? Kalau menurut dugaan saya, ya marketnya mencoba untuk memprice in dia akan resesi. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata Amber-nya belum memutuskan Amerika resesi, sementara marketnya sudah gitu ya, ya namanya kadang-kadang itu ibaratnya uh, orang buy on news, gitu, buy on rumor gitu. Nanti kalau sudah jadi news betulan baru dia sell. Nah, saat ini saya melihat dana asing seperti itu. Jadi mereka mengasumsikan Amerika Serikat akan resesi, walaupun resminya belum. Nah, itu dimanfaatkan untuk mereka masuk ke negara-negara yang masih ada growth seperti Indonesia. Begitu. Oke. Nah, karena asing beberapa hari ini udah price in ya, Pak. Kira-kira bagaimana Pak kinerja dari reksadana Panin nih di tengah kenaikan tingkat inflasi? Kemudian apakah ada side effect nih Pak sebenarnya karena BI memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunganya? Ya, kalau yang paling signifikan ya dari pergerakan harga 1 minggu terakhir, itu 1 bulan terakhir ya, itu mungkin di panin dana US dollar. Di mana kalau Amerika Serikat resesi, berarti kan dia akan turunkan suku bunga. Berarti harga obligasi dolar akan naik. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, panin dana US dollar itu 1 bulan sudah naik 7%, walaupun dia to-date-nya masih minus. Nah, itu merupakan suatu indikator bahwa market sudah price in Amerika Serikat akan resesi, seperti itu. Nah, kalau untuk reksadana saham, kalau kita perhatikan kan berdasarkan data Infovesta ya, 3 reksadana saham Panin, yaitu Maxima, Teladan, dan Ultima, itu return year to date-nya secara angka paling tinggi dibandingkan reksadana saham di seluruh Indonesia. Kalau yang campuran ada Panin Dana Bersama. Nah, kenapa ya return mereka bisa bagus? Sebagai contoh kayak Maxima ya. Maxima itu IHSG year to date cuma naik 6%, itu Maxima naik 28%. Kemudian yang lebih tinggi lagi ada Ultima, Ultima naik 34%, sama Teladan yang naik 17%. Nah, kenapa kenaikan daripada reksadana Panin bisa lebih tinggi ya dibandingkan seperti yang blue chip index IDX 30. IDX 30 year to date cuma naik 5%, 5,8. Nah, sementara kenaikan yang reksadana yang kami kelola secara aktif di atas itu. Karena dengan perkembangan suku bunga akan naik, uang akan lebih ketat, orang sekarang lebih ke value investing. Nah, karena ke value investing, makanya
apa namanya, makanya sekarang orang lebih lebih cari saham yang ada fundamentalnya dibandingkan saham yang banyak newsnya. Nah kebetulan beberapa reksadana saham di tempat Panin itu cukup ahli di bidang ini, gitu. Nah sehingga ketika marketnya mulai memihak, performance-nya bisa naik lebih bagus. Nah sementara ada reksadana saham yang performance-nya agak di bawah. Nah contoh kayak syariah saham, year to date-nya 5%. Kemudian infrastruktur itu 2% gitu ya. Nah itu disebabkan karena dua reksadana ini kecenderungan mereka dia lebih banyak ngikutin news. Ya, jadi ketika sekarang yang tema pasar yang sudah tidak ikutin news mereka agak ketinggalan. Tapi kalau misalnya Anda melihat 1 tahun yang lalu, sebaliknya reksadana seperti syariah saham dan infrastruktur justru mengalahkan IHSG dan mengalahkan reksadana saham yang lain. Ya, jadi kita melihat memang ada perubahan tema di sini. Nah, kalau untuk yang pendapatan tetap, kita mencoba untuk memaksimalkan bobot di obligasi korporasi. Jadi seperti utama dan berkala, kami harapkan secara year to date return-nya itu masih positif. Nah, mungkin seperti itu. Nah, Pak, apakah kita perlu melakukan diversifikasi nih, Pak? Kan reksadana saham ada beberapa ya, Pak. Kemudian juga ada reksadana pendapatan tetap gitu. Apakah perlu diversifikasi, Pak? Oh ya, tentunya. Kalau sebagai investor reksadana, kita itu perlu diversifikasi, bukan beli 3 reksadana saham yang berbeda, tapi 3 jenis reksadana yang berbeda misalnya. Jadi Tiga ada jenis. reksadana yang pertama yang ada regular income. Ya kalau di panen aset ini seperti berkala atau proteksi yang kadang-kadang ada gitu. Nah kemudian ada lagi reksadana yang agresif seperti campuran atau saham yang kalau misalnya indeksnya lagi naik dia bisa performanya bagus. Nah, satunya lagi itu adalah reksadana yang konservatif. Itu bisa di reksadana pendapatan tetap atau pasar uang. Nah, jadi kalau kita sebagai investor minimal harus punya 3 jenis kelas aset. Baru kalau misalnya dana Anda misalkan di atas 500 juta, bisa mempertimbangkan juga US dollar gitu. Kenapa? Karena US dollar itu secara historis dia itu ibaratnya lawan dari IHSG. Biasanya kalau pas IHSG lagi minus, dolar itu selalu positif. Bukan reksadana dolarnya ya, tapi kurs nilai tukarnya gitu. Nah, jadi dengan melakukan diversifikasi, pada saat kondisi market lagi kurang baik, ya kita tetap ada portfolio yang tetap masih bisa untung. Nah, begitu ini. Oke. Nah, Pak, selanjutnya Pak saya mau tanya, kira-kira bagaimana Pak kinerja dari laporan keuangan di kuartal 2 tahun 2022 ini, Pak? Ya, sejauh ini 4 bank besar itu sudah publish. Ada BCA, BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI. Nah, hasilnya juga luar biasa bagus ya. Jadi pendapatannya naik, laba bersihnya juga naik lebih tinggi. Nah, kenapa laba bersihnya naik lebih tinggi? Karena dulu waktu 2020, 2021, waktu kita masih status COVID, mereka membuat pencadangan atas kredit macet atau disebut dengan biaya provisi yang cukup besar. Nah ternyata seiring berjalannya waktu, kita kan tidak ketat-ketat amat dia punya lockdown gitu. Banyak dari kredit yang mereka pikir macet itu ternyata tidak macet. Nah makanya yang kemarin telanjur jadi expense itu dikembalikan lagi. Nah makanya seperti BRI, Bank Mandiri dan BNI kenaikan laba bersihnya lebih tinggi daripada kenaikan penjualan. Kalau untuk yang BCA, kenapa dia punya kenaikan laba bersih sama penjualan kurang lebih sama? Kalau BBCA mungkin dia lebih prudent dalam hal pemberian kredit. Jadi kredit macetnya tidak sebanyak bank yang lain. Gitu. Jadi Nah, lebih pilih-pilih ya Pak kalau BCA. iya, jadi dia ngasih kreditnya mungkin tidak gampang, tapi karena tidak gampang makanya kredit macetnya sedikit. Nah, kalau yang pemerintah kan kadang-kadang ada titipan juga ya, misalnya program KUR, program apa begitu. Nah, kalau untuk selain daripada 4 bank besar yang bobotnya sudah 40-50% indeks itu, yang lainnya juga rata-rata bagus. Ya, jadi harusnya laporan keuangan itu bisa menjadi sentimen positif untuk IHSG di sisa akhir tahun 2022 ini. Berarti kalau dari Panin Asset Management, view-nya masih sama ya Pak untuk IHSG sampai akhir tahun 2022? Masih sama di 7.500 sampai dengan 8.000. Nah, oke. Nah, Pak Rudi, terima kasih atas pemaparannya, Pak. Ini sudah banyak pertanyaan dari sahabat Panin AM. Saya bacakan saja ya, Pak. Silakan, silakan. Nah, pertanyaan pertama dari Marco Effendi. Pak Rudi, apakah value investing akan bertahan lama di tengah banyaknya trader atau scalper saat ini? Ya, buktinya tahun ini yang paling bagus itu value investing.
seperti Maxima, Teladan, Ultima. Yang mungkin yang paling kentara value investing di panin itu Maxima dan Ultima gitu. Kalau Teladan masih campur-campur, dia ada value-nya, ada growth-nya juga gitu. Nah, tahun ini performanya bagus gitu. Nah, kalau misalkan orang scalper atau apa, menurut saya jumlahnya itu tidak banyak sih. Pada akhirnya orang akan lebih fokus pada fundamental. Nah, kalau seperti itu memang yang lebih diuntungkan itu reksadana. Sorry jatuh. Nah, kemudian kalau apakah akan terus-terusan bagus? Kalau dari pengalaman yang ada, kadang-kadang yang namanya tren itu bisa berubah gitu ya. Kalau misalkan suku bunga US diturunkan lagi tahun depan gitu ya, karena mereka resesi, bisa saja yang berbasis news itu yang lebih diuntungkan, seperti seperti syariah dan infrastruktur di tahun 2021 yang lalu. Gitu. Jadi berhubungan juga dengan faktor eksternal yang mempengaruhi ya Pak. Kayak sekarang kan lebih trennya suku bunga naik, uang lebih ketat yang tadi Bapak bilang ya Pak. Ya, jadi kalau orang kondisinya lagi lebih susah, mereka fokus pada fundamental. Tapi kalau pas uang lagi gampang gitu ya, cetak uang besar-besaran, bunganya dibuat rendah, ya orang spekulasi. Ketika spekulasi, yang mereka kejar itu news. Kalau cari tunggu laporan keuangan itu boring gitu. 3 bulan baru keluar sekali. News itu kan bisa dibuat setiap 2-3 minggu. Mau akuisisi lah, mau inilah, mau itulah gitu. Oke, Pak selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bu Eni Tanamas. Pak, untuk 2022 ada prospek investasi di sektor apa? Atau sudah tidak ada sektor-sektoran lagi nih Pak? Kalau kita sekarang sudah lebih ke value investing, mereka sudah bukan sektor sih, tapi lebih ke saham bersaham. Saham mana yang laporan keuangannya bagus, saham mana yang laporan keuangannya kurang. Kalau misalnya sektornya bagus, tapi laporan keuangannya kurang, ya nggak kemana-mana juga. Nah, saya kasih contoh kayak 2021 yang dulu. Waktu itu masih kentara sekali orang pakai rumor news gitu kan. Mitratel mau IPO, itu saham telekomunikasi pada naik tinggi, saham tower pada naik tinggi. Nggak peduli dia punya laporan keuangan bagus sih, cuma udah mahal banget gitu. Nah, tahun ini ketika sudah tidak ada lagi aksi korporasi, itu harga sahamnya juga menurun cukup jauh gitu. Nah, jadi kalau tahun lalu memang masih kentara sekali news, tahun ini kayaknya sudah sampai paling tidak sampai Agustus ini ya, itu sudah news sudah bukan yang jadi utama, lebih ke value. Nah, selanjutnya Pak ada pertanyaan dari Ticker Trick. Izin tanya Pak, inflasi meningkat Juli kemarin, namun suku bunga masih ditahan. Apakah akan berdampak pada return RDPU secara keseluruhan? Dan apakah RDPU akan ditinggalkan nih melihat situasi saat ini Pak? Terima kasih. Nah, saat ini perbankan itu lagi over liquid. Jadi banyak sekali uang-uang yang nganggur di bank. Kenapa? Karena perbankan menyalurkan kredit, tapi yang dia salurkan tidak sebanyak uang masyarakat yang depositonya masuk ke situ. Makanya bunga depositonya kecil. Udah kayak kamu, kalau kamu taruh deposito di bank buku 4 ya, atau misalnya BRI, BCA, udah kayak nggak butuh duit gitu. Bunganya cuma 2%, walaupun BI rate-nya 3,5. Nah, uh, pada saat yang sama, bahkan perbankan pun menjadi investor daripada reksadana pasar uang. Jadi saking banyaknya uang mereka yang tidak bisa tersalurkan, mereka juga beli reksadana pasar uang. Gitu. Nah, apakah akan ditinggalkan? Rasa-rasanya tidak. Kenapa? Karena saat ini bank masih over liquid. Selama masih over liquid, ya uangnya nggak tahu mau dikemanakan, orang akan taruh di deposito atau reksadana pasar uang. Cuma orang terima bunga lebih kecil. Karena kan logikanya kalau BI rate 3,5%, deposito kan juga 3,5%. Kenyataannya nggak ada bank-bank yang kelas 3 atau kelas 4 yang kasih bunga 3,5%. Itu mungkin harus cari di bank-bank kecil. Gitu. Nah, jadi saya sih tidak melihat pasar uang akan ditinggalkan, tapi lebih kepada investor menerima kalau bunganya makin hari makin kecil. Oke, Pak selanjutnya nih ada pertanyaan dari Pak Budianto Sutoyo. Pak, saya kurang paham apa itu administered price dan volatile food. Saya kurang paham, Pak. Tadi Bapak udah Oke, jelaskan sedikit ya, Pak. Mungkin bisa diulang, Pak. Oke, kan kalau orang bicara inflasi kan harga barang naik. Harga barang kan ada banyak nih. Misalnya contoh ada harga bawang, ada harga daging sapi. Yang kalau bawang misalnya menjelang panen harganya bisa jatuh.
Kalau menjelang Lebaran harganya bisa naik tinggi, sama seperti harga daging sapi juga. Yang kalau normal kita beli mungkin 30-40 ribu, tapi kalau misalkan pas lagi pas lagi bukan Lebaran ya, sorry, menjelang Lebaran atau menjelang Kurban itu bisa 100 ribu. Jadi itu kan naiknya ratusan persen. Ya. Nah, volatile food itu dikeluarkan dari perhitungan inflasi. Kenapa? Karena kalau naiknya bisa tinggi, jatuhnya bisa dalam. Nah, kemudian ada lagi komponen yang harganya diatur pemerintah. Contoh kayak harga Pertalite gitu, harga gas, harga tarif listrik. Nah, kalau harganya diatur pemerintah, mau apapun kebijakan Bank Indonesia, nggak akan ngefek. Misalnya kalau pemerintah bilang, oke, harga Pertalite dinaikkan. BI Rate mau naikin bunga 3% pun percuma. Dia nggak akan bisa bikin harga turun. Nah, itu harga yang administered price, diatur oleh pemerintah. Nah, jadi yang benar-benar bisa dikendalikan oleh BI adalah yang di luar dua itu. Di luar volatile sama di luar yang dikendalikan. Itu disebut dengan inflasi inti. Setiap bulan kalau BI dia publish, itu ada kok datanya. Total inflasi berapa, inti berapa, dikendalikan pemerintah berapa, volatile berapa. Nah, yang menjadi acuan itu biasanya harga inflasi intinya. Seperti itu. Nah, oke. Pertanyaan tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Eliwatiku ya. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bu Tania. Pak, apakah reksadana boleh membeli saham IPO dan apakah Panin AM membeli saham IPO, Pak? Ya, ada. Kita waktu Goto kemarin kita juga ikut. Kenapa? Karena kan bobotnya cukup besar di IHSG. Tapi yang biasanya kita ikut itu yang sahamnya yang capsnya besar. Yang kalau kita tidak punya, itu bisa menyebabkan performance-nya dengan market itu beda. Tapi kalau IPO yang kecil-kecil, biasanya kami nggak ikut. Apalagi kalau yang baru IPO langsung naik 200% itu, biasanya nggak akan kebagian. Karena mereka cuma baginya di kalangan mereka sendiri gitu. Ya, jadi yang kami ikut biasanya yang besar-besar atau right issue yang besar-besar. Tapi kalau yang kecil menengah, kadang-kadang mau ikut aja nggak bisa. Kenapa? Karena kalau cuma size-nya 100 miliar, 200 miliar, itu nggak akan kebagian. Gitu. Oke. Pak, selanjutnya pertanyaan dari Pak Arif Rahman. Pak Rudi, apakah ada tips investasi selain diversifikasi? Kalau sudah diversifikasi, 2, kita bisa jangka panjang. 3, jangan sering-sering cek saldo. Gitu. Karena kalau kita sering-sering cek saldo, ya pas lagi naik kita happy. Pas lagi turun itu jadi pengen cepat-cepat cut loss atau apa gitu ya. Jadi menurut saya sering-sering cek saldo itu, mungkin kalau Anda trader saham nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya investor reksadana, menurut saya bolehlah fund manager dikasih waktu yang cukup supaya strategi mereka jalan. Kadang-kadang mungkin 1 bulan, 3 bulan itu masih kurang bagus. Tapi kalau ditungguin 1-2 tahun, bisa saja hasilnya bagus gitu. Ya, jadi mungkin itu dari saya. Berarti yang ideal 1 sampai 2 tahun ya, Pak, untuk Kalau nge-hold. untuk reksadana saham ataupun pendapatan tetap, kalau bisa sih 2-3 tahun gitu. Ya. 2 sampai Kalau 3 tahun. misalkan Anda ragu atau misalnya Anda percaya sama reksadananya, cuma khawatir marketnya masih bisa jatuh, belinya dicicil. Nah, itu juga bisa salah satu alternatif. Berarti juga dollar cost averaging termasuk salah satu cara investasi ya, Pak? Betul. Nah, Pak, selanjutnya pertanyaan dari Pak Denny. Apakah harga batubara akan tetap tinggi secara The Fed dan bank sentral lainnya agresif menaikkan suku bunga serta ada ancaman resesi? Nah, apakah harga batubara akan terpengaruh news ini, Pak? Kalau batu bara, dia lebih ke kelangkaan. Jadi kan Eropa itu memihak Ukraina. Rusia kan nggak gitu suka gitu kan. Makanya Rusia mengurangi pasokan gas ke Eropa. Nah, itu menyebabkan negara seperti Jerman di sana itu bisa resiko mati lampu. Mereka bahkan sekarang sudah bikin aturan. Kalau misalnya lagi musim panas, AC-nya cuma boleh sekian derajat. Kalau misalnya nanti musim dingin, pemanasnya sekian derajat. Jadi sudah sampai pada tahapan mau penghematan besar-besaran gitu. Nah, untuk menutupi mereka punya kekurangan energi, mereka sekarang mencari batu bara ke seluruh dunia. Nah, salah satunya Indonesia. Nah, karena kelangkaan energi di Eropa itulah harga batu bara itu aneh sendiri. Harga minyak sudah turun, harga gandum sudah turun, harga lain-lain sudah turun, mereka masih naik.
Ya, tapi ini case-nya karena lebih ke situasi politik. Nah, tapi kalau misalkan ya Eropa mengubah mereka punya stance politik misalnya, yang tadinya mau sanksi Rusia, mau jatuhkan ini, mau jatuhkan itu menjadi lebih lunak, bisa saja harga batu bara jatuhnya cepat. Kenapa? Karena sekarang problemnya cuma mereka nggak bisa dapat gas, terpaksa harus beli batu bara dari seluruh dunia, yang menyebabkan harga batu bara naik. Nah, tapi kalau misalnya gasnya lagi uh, gas dari Rusia disalurkan kembali dengan kapasitas normal, bisa aja harga batu bara langsung jatuh. Nah, itu. Jadi untuk batu bara memang case-nya agak unik. Nah, oke. Pak Rudi, selanjutnya pertanyaan dari Pak IBDR 15 Tan. Pak Rudi, kinerja reksadana Betawan kenapa tidak bagus ya? Ya, Betawan itu baru tahun ini yang lumayan. Tahun ini IHSG itu sekitar IHSG 6,18, Betawan 8,11. Tapi kalau kita lihat 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu dia selalu kalah. Yang bikin dia kalah paling banyak itu pas 2021, ketika semua orang mainnya itu saham teknologi. Jadi Betawan itu sama sekali nggak punya saham teknologi. Itu menyebabkan dia ketinggalan. Nah, tahun ini ketika saham teknologi yang masuk sudah yang besar-besar ya, kayak Bukalapak, Tokopedia, Goto gitu, baru dari Betawan bisa menyesuaikan lagi. Jadi waktu tahun 2021 kemarin itu benar-benar disaster. Karena saham yang naik itu saham-saham yang maaf kata ya, fundamentalnya nggak jelas, bisa naik ratusan persen. Nah, itu menyebabkan fund manager kita nggak bisa ngikut. Kenapa? Karena menurut dia saham-saham itu nggak ada fundamentalnya. Tapi saham-saham itu yang naik tinggi. Itu yang menyebabkan selisih paling besar itu di tahun 2021. Nah, kalau dalam kondisi normal, dia itu selisihnya cuma 1-2%. Nah, memang sih belum bisa mengembalikan selisih dengan IHSG sejak pertama kali terbit. Tapi kalau misalnya tren yang sekarang terus berlanjut, ya mudah-mudahan dia bisa lebih menyamai IHSG. Ya. Dulu juga ada kendala di pembobotan. Dengan cara weighting yang dulu, satu saham dalam IHSG itu bisa 15%. Jadi contoh kayak Bank BCA, itu bisa sampai 15%. Nah, sementara Betawan itu kan reksadana saham biasa. Kita nggak bisa beli saham Bank BCA sampai 15%, cuma bisa 9 gitu. Karena kalau kami lebih, dia itu kan melanggar aturan. Nah, yang sejak 2022 awal, 21 pertengahan ya mungkin, itu perhitungan bobot itu sudah dipukul rata. Satu saham cuma boleh maksimal 9% di IHSG. Nah, itu menyebabkan Betawan dalam meniru IHSG sekarang jauh lebih mudah. Ya. Nah, itu juga ada faktor sih. Jadi Betawan itu memang 2021 dia kalah karena saham newsnya yang mendominan. Sama sebelum itu lebih karena bobot satu saham di IHSG itu bisa lebih dari 10%, sementara dia nggak bisa. Nah, 2022 ini sudah lebih mudah karena bobot per sahamnya cuma maksimal 9%. Nah, itu menyebabkan untuk menyamai IHSG itu lebih mudah dibandingkan dulu. Nah, MI-nya juga mencoba membuat beberapa penyesuaian, dan dia to date ini kan menang 2%. Nah, mudah-mudahan sampai dengan tahun depan dia bisa menang sedikit-sedikit, sehingga selisih dengan IHSG-nya bisa dia tutup. Nah, begitu. Oke, Pak. Selanjutnya nih ada pertanyaan Pak dari Pak Sebastian. Pak, kira-kira apa sentimen yang bisa menaikkan harga reksadana pendapatan tetapnya, Pak? Resesi US itu good news untuk Indonesia. Karena kalau dia resesi, berarti bunga akan diturunkan. Bunga akan diturunkan, berarti harga reksadana pendapatan tetap akan naik. Nah, jadi resesi itu good Nah, news. berarti sentimen untuk reksadana pendapatan tetap itu lebih ke resesi ya, Pak? Resesi di US ya, bukan di Indonesia ya. Kalau kita yang resesi ya kita gawat juga. Tapi kalau yang resesi Amerika, ya itu uangnya akan cari negara yang ada growth-nya, salah satunya Indonesia. Oke. Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ardi. Pengaruh inflasi ke saham bagaimana ya, Pak? Sektor apa yang cocok buat sekarang kalau resesi? Kalau saham itu terlalu sulit, kita mau pakai inflasi, pakai dolar, pakai apa. Kenapa? Karena Ya. yang mempengaruhi harga saham itu ada banyak. Mulai dari laporan keuangannya, sentimennya, analisa statistiknya, dan lain-lain gitu. Nah, jadi itu agak sulit kalau kita pakai, kalau inflasi, resesi terus bagaimana? Karena harus lebih ke satu persatu perusahaan analisanya. Sorry, Emi, Oke. saya izin ke WC sebentar. 1 menit deh, maaf ya. Oh iya. Sorry ya, sorry. Sebentar ya sahabat Panin AM.
Sambil menunggu Pak Rudi, jika sahabat Panin AM memiliki pertanyaan, bisa langsung di chat saja di kolom pertanyaannya, Pak. Nah, sahabat Panin AM, jika nanti sahabat Panin AM ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap lagi, kita akan ada webinar di hari Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022 dan juga hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Nah, ini bisa informasi lebih lengkapnya bisa sahabat Panin AM cek di IG kita @reksadana.panin. Kemudian ada informasi lebih lanjut lagi nih terkait dengan produk dari reksadana Panin. Nah, kita baru menerbitkan reksadana terproteksi seri 28. Bunganya itu adalah 6,25 net per tahun. Jika nanti sahabat Panin AM memiliki ketertarikan, bisa langsung saja hubungi marketing yang bersangkutan. Nah, Pak Rudi udah balik. Ya, sorry. Ya, silakan. Ya, Pak Rudi, kita lanjut saja untuk pertanyaannya ya, Pak. Nah, Pak Rudi, ada pertanyaan dari Bu Eliwatiku. Pak Rudi, kita tahu dari mana ya bahwa bank itu lagi over liquidity? Lihatnya di mana, Pak? Kalau nggak salah, bisa coba di Google LDR Bank Indonesia. Ya, jadi LDR itu loan to deposit ratio. Biasanya itu dipublikasikan sama Bank Indonesia. Nah, cuma memang carinya mesti agak pinter sih gitu. Maksudnya dia nggak terang-terangan ada gitu. Nah, kalau per April itu 78%. 78% itu artinya dari 100 deposito yang dimasukkan, cuma 78 yang yang disalurkan sebagai kredit. Nah, kalau misalkan dia itu sudah ibaratnya sudah kekurangan duit itu 90%. Jadi kalau selama masih jauh dari 90%, ya sebetulnya perbankan itu masih over liquid. Gitu sih. Oke, Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Karina. Pak, apakah Indonesia akan mengalami stagflasi? Bagaimana cara menghadapinya? Ya, stagflasi itu kan stagnan dan inflasi. Inflasi tinggi, pada saat yang sama growth ekonominya stagnan. Kita kan tidak stagnan, kita masih grow gitu. Tahun 2022, kalau saya baca pernyataan pemerintah, growth ekonomi kita masih bisa naik 5%. Jadi kita tidak mengalami stagflasi. Stagflasi itu mungkin terjadi di negara-negara yang inflasinya tinggi, 8-9% gitu kayak Amerika. Pada saat yang sama, mereka punya pertumbuhan ekonomi masih negatif. Nah, itu. Jadi saya tidak melihat Indonesia mengalami stagflasi di 2022 ini. Selanjutnya, Pak, ada pertanyaan dari Ibu Eliawatiku. Pak, Eropa kan mengalami shortage gas. Kenapa kok mereka tidak mencari supplier gas yang lain ya, Pak, tapi malah mencari batu bara? Kalau itu saya juga kurang tahu ya. Mungkin supply-nya tidak banyak. Mungkin juga mereka punya pembangkit listrik batu bara yang sudah tidak difungsikan. Dan sebenarnya menurut saya negara sebesar seperti Jerman itu mereka bisa taruh nuklir kok. Itu juga gara-gara yang sekarang orang bilang green investing. Jadi karena semuanya buru-buru mau masuk energi bersih, nuklir itu dianggap energi kotor. Jadi banyak pembangkit listrik nuklir di Eropa itu lagi di stop gitu. Penentunya sejak Fukushima. Mungkin pernah dengar Fukushima Jepang kan, dia punya itu meledak gitu kan. Meledak terus efek besar sekali. Nah, gara-gara itu Jerman menutup semua dia punya pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, padahal kalau dia tidak tutup, saat ini mungkin dia nggak gimana-gimana. Nah, kemudian gas itu memang lebih murah, ya lebih murah, cuman nggak gampang transportasinya. Sekarang kan gas
gas itu kan kalau mau kita transport, gimana caranya? Itu harus diliquidkan dulu, dibikin jadi cair. Nah, teknologi untuk bikin gas jadi cair itu mahal sekali, tidak semua orang punya. Kalau batu bara paling gampang, tinggal gali udah jadi gitu. Nah, jadi saya lihatnya sih mungkin itulah yang mereka punya saat ini sumber dayanya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Bu Lili nih. Pak, jika akhirnya BI menaikkan BI rate, apakah pasti berdampak pada harga obligasi negara? Apakah ada saran dari Pak Rudi jika harga obligasi turun harus memilih obligasi FR atau RDT obligasi negara? Menurut saya menggunakan obligasi sama suku bunga itu sudah kurang relevan. Kenapa? Karena market itu sudah price in dari jauh-jauh hari. Kalau kita misalnya baru beli obligasi pada saat BI rate naik, bisa aja dia sudah turun duluan. Justru pada saat hari hanya malah dia naik. Gitu. Jadi kalau saya sih tidak melihat bahwa kenaikan BI rate kali ini akan bikin harga obligasi jatuh. Karena harga obligasi kita sudah memprice in itu dari jauh-jauh hari. Kita sudah memprice in kenaikan Amerika Serikat mungkin sampai dengan 3%. Kita juga sudah memprice in apa namanya? Amerika Serikat akan resesi. Makanya kalau Anda perhatikan, reksadana fixed income itu 1 bulan yang lalu harganya jatuh dalam karena Amerika menaikkan suku bunga secara agresif. Tapi setelah itu rebound tinggi. Kenapa? Karena mereka pricing resesi. Jadi kalau kita menggunakan BI rate yang diumumkan, itu sudah terlambat. Nah, kalau menurut saya daripada kita bunga naik, bunga turun baru ambil keputusan, lebih baik kita beli reksadana pendapatan tetap pada valuasi yang murah. Ya, kita kan sudah bilang wajarnya 6,5 sampai 7%. Kalau di atas 7% ya murah. Nah, ketika kita sudah masuk pada saat dia murah, kita bisa hold 2 sampai 3 tahun gitu. Nah, kalau kita misalnya nggak punya holding period gitu ya, pokoknya beli kalau pas naik saya senang, pas turun saya panik gitu. Itu mau beli pas kapanpun itu juga nggak akan bagus hasilnya. Jadi lebih baik kita lihat valuasi yang wajar berapa, kita masuk ketika sedang murah, dan ketika kita sudah masuk, bisa hold 2 sampai 3 tahun. Nah, begitu. Nah, Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Nuranita. Dengan naiknya inflasi kemarin, kira-kira apakah BI akan menaikkan tingkat suku bunga ke depannya, Pak? Dan apa efeknya untuk market domestik kita? Ibu Sri Mulyani kan sudah bilang BI rate akan naik sekitar 1%. Jadi ya mungkin kan Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan. Kemungkinan 0,25 selama 4 kali. Atau mungkin 50 sekali, habis itu 25 gitu. Jadi kalau memang sudah dinaikkan ya sudah. Dan karena dia sudah umumkan kemana-mana, saya tidak melihat akan ada reaksi pasar dan negatif atau apa. Jadi kita menaikkan suku bunga sebetulnya lebih karena Amerika sudah naik tinggi, kita harus sesuaikan. Inflasi kita masih oke gitu. Hitungan kita sebenarnya masih oke. Oke, Pak. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Pak John. Jadi, dalam menghadapi resesi dunia, strategi yang harus kita strateginya bagaimana nih, Pak? Strategi kita harus bagaimana? Kalau sebagai fund manager, ya kami lebih tajam dalam melihat laporan keuangan perusahaan. Jadi kami tidak mau ikutin news, karena kalau ikutin news itu bisa kosongnya cepat gitu ya. Kami lebih lihat ke fundamental. Sebagai investor percaya bahwa fund manager Anda sudah melakukan PR-nya dan yang kasih waktu ke dia supaya hasilnya berkembang gitu. Jadi jangan naik sedikit dijual, terus sedikit jual gitu. Mungkin harus kasih waktu yang cukup lah, mungkin 2 sampai 3 tahun supaya kalau hasil pengelolaannya lebih baik gitu. Nah, itu sebagai investor menurut saya seperti tadi. Nah, selanjutnya, Pak, bagaimana untuk sektor plantation di Indonesia dengan kondisi koreksi harga komoditas saat ini? Kalau untuk plantation, saya nggak begitu ikutin dia punya pemberitaan. Jadi saya kurang tahu apakah harganya sedang naik atau turun. Tapi kalau yang apa namanya laporan keuangan sih harusnya masih akan bagus. Laporan keuangan masih akan bagus. Cuman dia punya harga saham yang kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalkan kemarin kan harga CPO turun jauh gara-gara kebijakan pemerintah melarang ekspor. Kemudian ketika dia ekspor barangnya berlebih gitu kan. Jadi belum tentu apa namanya
kenaikan laba bersih di laporan keuangan itu akan terulang terus. Ya, jadi mungkin perlu hati-hati di situ. Kalau misalnya harga komoditasnya lagi tinggi, ya kadang-kadang ada sentimen positif. Tapi kalau harga komoditasnya sudah turun agak jauh, kalau orang kan berinvestasi situ dengan asumsi ada growth yang tinggi. Kalau growth-nya sudah nggak tinggi, ya mungkin sudah lebih terbatas potensi kenaikan harganya. Nah, selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Pak Juni. Pak Rudi, bagaimana mengatur portofolio? 2021 teknologi naik, 2022 turun, value naik. Apakah lebih baik di switch aja? Menurut saya diversifikasi lah. Jadi contoh kalau Anda beli Maxima dan Ultima di 2021, Anda bakal kecewa. Kenapa? Karena IHSG plus dia minus gitu. Tapi kalau Anda beli infra, teladan, syariah, Anda bakal happy. Karena mereka naiknya di atas IHSG. Yang kondisi yang sama di 2022 ini jadi sebaliknya. Maxima dan Ultima jauh mengalahkan IHSG, infra dan syariah itu kalah sama IHSG. Teladan masih agak oke. Cuma dia tidak sebagus itu. Jadi kadang-kadang kita juga susah sih untuk tahu mana yang akan berjaya tahun berikutnya. Apakah tahun depan itu tahunnya news, tahunnya teknologi, tidak ada yang tahu. Jadi lebih baik Anda beli beberapa reksadana saham dengan strategi yang berbeda. Bisa Beta One plus reksadana saham yang lain, bisa IDX 30 plus yang lain atau yang mana gitu. Tapi jangan pegang yang tahun lalu bagus. Belum tentu dia akan terulang. Jadi lebih baik kita bisa bagi-bagi. Nah, oke Pak. Ini adalah pertanyaan terakhir nih Pak dari Pak Andre Hermanto. Di situasi sekarang ini, reksadana apa yang disarankan oleh Pak Rudi untuk orang yang baru pertama kali mau invest nih Pak? Ya tadi itu, kalau orang pertama kali mau invest, kita mesti punya portfolio yang terdiversifikasi. Jadi ada yang regular income, itu pendapatan berkala, ya. Sekarang minimumnya sudah turun jadi 100.000. Kemudian ada yang agresif, ya saham atau campuran, sama yang konservatif, yang pendapatan tetap dan pasar uang. Jadi kita mesti punya minimal 3 jenis. Dengan memiliki 3 jenis, nanti kalau marketnya berubah-ubah, naik atau turun, biasanya akan ada portfolio kita yang tetap positif. Kalaupun tidak positif, paling tidak terima regular income terus, daripada berkala atau terproteksi. Gitu. Oke, jadi saya bisa simpulkan ya Pak dari pembahasan yang Bapak sampaikan bahwa dalam berinvestasi kita perlu untuk melakukan diversifikasi, kemudian jangka waktu kita pegang reksadana juga perlu diperhatikan. Kalau boleh 1 sampai 2 tahun, lebih baik lagi kalau bisa 2 sampai 3 tahun ya Pak. Betul. Nah, Sama pertanyaan tadi. Ya. jangan sering-sering cek saldo kalau belum 2-3 tahun. Oh ya, jangan sering-sering cek saldo karena kalau minus bisa panik ya Pak ya. Ya, betul. Oke, nah Pak, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri sesi IG Live hari ini nih Pak. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Panin AM atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, bagi pertanyaan yang sudah diajukan tetapi belum sempat kami bahas, karena keterbatasan waktu kami mohon maaf. Apabila sahabat Panin AM masih memiliki pertanyaan dan ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap lagi, sahabat Panin AM dapat mengikuti sesi pembahasan market update melalui webinar Zoom pada hari Kamis 4 Agustus tahun 2022 atau hari Senin 8 Agustus tahun 2022. Nah, untuk informasi lebih lanjut tadi saya sudah sampaikan, bisa dicek di IG kami @reksadana.panin. Nah, terima kasih Pak Rudi atas waktunya dan terima kasih juga kepada sahabat Panin AM yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di event berikutnya. Selamat siang. Selamat siang.